Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita kembali bersyukur berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Mari kita akan sama-sama belajar dalam pembacaan kita di 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini kita sampai dalam pembacaan kita dalam 1 Korintus 5. Saya mengambil di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, adonan tak beragi. Kita observasi dalam pembacaan kita, yaitu penulis dari Korintus ini adalah Paulus sendiri, dan tujuan surat ini tentu saja kepada jemaat yang ada di Korintus. Tetapi waktu dalam penulisan atau tempat penulisan di mana Paulus menulis surat ini adalah ketika dia ada di Efesus. Isi surat di pasal yang kelima ini adalah dosa percabulan di tengah-tengah jemaat. Mari kita menginterpretasi dalam pembacaan kita ini. Ragi adalah bahan fermentasi untuk makanan yang tertentu atau untuk bahan-bahan tertentu dalam pembuatan kue, ya. Nah, yang berfungsi apa? Mengembangkan, mematangkan, mengempukkan dari setiap makanan yang diberikannya. Jadi bagaimanakah pengaruh dari ragi itu begitu kuat ketika dicampurkan dalam sebuah adonan, maka adonan itu menjadi mengembang, ya, terpengaruh, menjadi berubah seluruhnya. Nah, tetapi di dalam konteks pembacaan kita surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus ini, ragi adalah sesuatu yang negatif, ya. Ragi adalah sesuatu pengaruh yang negatif yang ada, yang terjadi di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus, menunjuk kepada kekuatan yang nampaknya kecil tetapi memiliki pengaruh yang besar. Sedikit saja ragi yang ditaruh dalam sebuah adonan ternyata memiliki pengaruh yang membuat seluruh adonan itu akan mengalami perubahan, ya. Karena itu Paulus menasehatkan, kalau ragi-ragi yang negatif, yang tidak baik itu ada di tengah-tengah jemaat Korintus, maka nantinya akan mempengaruhi seluruh orang-orang jemaat yang ada di Korintus. Itu sebabnya Paulus menasehatkan supaya jemaat itu membuang ragi yang lama dan menjadi adonan yang baru, ya. Menjadi adonan yang baru. Ragi yang lama yang harus dibuang dalam pembacaan kita ada di ayat 1 dan ayat yang ke-11. Ayat 1 menuliskan ragi yang lama itu adalah segala macam percabulan. Di ayat yang ke-11 segala macam kejahatan. Tentu saja ini semua adalah merupakan ragi-ragi, pengaruh-pengaruh yang tidak baik yang sementara ada di tengah-tengah jemaat Korintus. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21, di sana dikatakan bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan dari jemaat Korintus, bahwa Paulus memberikan nasihat supaya mereka tidak ada ragi di antara mereka, ya. Ada
segala macam dosa percabulan, ada segala macam dosa-dosa yang membawa mereka kepada kejahatan. Sepertinya mereka beribadah, sepertinya mereka ke gereja, sepertinya mereka melakukan firman, tetapi di tengah-tengah pertumbuhan iman mereka, di tengah-tengah persekutuan mereka dalam ibadah, dalam perkumpulan antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain, ternyata di tengah-tengahnya ada pengaruh-pengaruh ragi yang berkembang, yang membuat pengaruh tidak baik akan kesehatan rohani jemaat Korintus. Itu sebabnya Paulus menasehatkan supaya ragi-ragi ini dibuang, supaya kemurnian iman mereka kepada Yesus, yaitu kepercayaan Injil hanya kepada Yesus, itu akan membuat mereka bertumbuh dan berbuah sebagai pengikut Tuhan. Itu sebabnya sebagaimana apa nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, ini juga menjadi satu peringatan bagi kita. Jangan sampai kita terlihat beribadah, terlihat sungguh-sungguh, tetapi di dalamnya ada ragi-ragi yang mengamirkan seluruh adonan, yang mempengaruhi seluruh kebaikan yang sudah berbuah maka dirusak oleh karena adanya sedikit ragi yang menodai, ya. Sedikit ragi yang mempengaruhi. Mengapa ragi yang lama itu harus dibuang? Karena ragi itu dapat merusak adonan yang baru. Kehidupan rohani yang sudah dipulihkan, sudah diperbaharui, sudah mengalami hal-hal yang baik, mengalami kemajuan rohani, mengalami pertumbuhan secara rohani, tetapi karena ada ragi-ragi dosa yang mempengaruhi, maka itu dapat merusak hal-hal yang baik tadi kembali menjadi tidak baik. Merusak sesuatu yang sudah tertata baik, merusak sesuatu yang sudah dibangun, yang sudah dipulihkan, yang sudah mengalami perubahan-perubahan, tetapi karena ragi sekalipun sedikit ketika dibiarkan itu bisa merusak seluruh adonan, ya. Walaupun cuma sedikit, tetapi pengaruhnya itu sangat besar. Mungkin kita berpikir bahwa pikiran yang cuma pikiran kotor sedikit, pikiran jelek sedikit, prasangka sedikit, ya, ini adalah ragi-ragi yang bisa mempengaruhi adonan seluruhnya. Sepertinya hanya hal-hal kecil, tetapi ternyata itu dapat merusak semuanya. Dapat merusak diri kita, dapat merusak orang lain di kanan kiri kita, teman, sahabat, atau bahkan juga bisa merusak kehidupan keluarga kita, orang-orang yang ada di terdekat kita. Jadi ragi sekalipun sedikit memiliki pengaruh yang besar. Roti yang tidak beragi atau adonan yang tidak beragi yang diinginkan oleh Rasul Paulus sebagai gambaran bahwa hidup kekristenan kita harus memiliki kemurnian, ya. Roti atau adonan tidak beragi di ayat yang ke-8 yaitu berbicara tentang kemurnian. Apa itu kemurnian? Kemurnian berbicara tentang tidak adanya campuran apapun di dalamnya. Ajaran yang murni, motivasi yang murni, hati yang murni di hadapan Tuhan. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ketika kita melayani dengan tulus karena kita melayani Tuhan. Tidak ada motivasi-motivasi lain, tidak untuk mencari kepentingan-kepentingan pribadi, tetapi kemurnian yang harus kita jaga sehingga di hadapan Tuhan, luar ataupun dalam, semuanya itu sama di hadapan Tuhan. Kita benar-benar terlihat memiliki kemurnian hati kita, kemurnian pikiran kita, kemurnian motivasi kita. Dalam segala sesuatu kita memiliki kemurnian. Kemudian kebenaran, ya. Adonan yang tidak beragi ini juga berbicara tentang kebenaran. Kebenaran itu tidak bisa ditambahi lain-lainnya, ya. Kebenaran itu tidak bisa ditambahi atau dikurangi. A ya A, B ya B, ya. Kebenaran itu
adalah kebenaran, sesuatu yang mutlak, sesuatu yang tidak dapat dipengaruhi oleh apapun juga, karena kebenaran itu tidak dapat diganggu gugat oleh apapun juga. Itu sebabnya bahwa kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka kita juga disebut sebagai adonan yang tidak beragi, adonan yang murni, adonan yang tetap memiliki kualitas di dalamnya, ya, karena punya kebenaran. Kebenaran firman Allah itu adalah kebenaran. Itu sebabnya doa dari Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga adalah dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kita ini adalah manusia yang mungkin dibilang jauh dari kebenaran, tetapi Yesus mendoakan murid-muridnya. Yesus juga merindukan kita sebagai orang-orang yang hidup diselimuti oleh kebenaran Allah, ya. Kalau kebenaran Allah itu meliputi kehidupan kita, maka hidup di dalam kebenaran itu akan membuat kita menjauhkan diri dari segala ragi-ragi yang membawa kita hidup di dalam dosa, menjauhkan kita dari kegelapan, menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Aplikasi dalam kehidupan kita, bagaimana supaya kita tetap memiliki kemurnian, bagaimana supaya kita tetap menjadi adonan yang baru, tidak tercampur dengan ragi-ragi yang lama. Maka yang harus kita lakukan adalah kita menghindari perbuatan cabul, baik itu cabul dalam pikiran, dalam penglihatan, dalam perkataan, pikiran kotor atau tontonan yang kotor atau pembicaraan-pembicaraan yang mengarah kepada kekotoran, ya. Ini disebut sebagai dosa percabulan. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya, kita dapat melakukan atau memperbanyak mengisi aktivitas-aktivitas yang membangun. Misalnya mengerjakan OIA, atau kita membaca buku-buku rohani, atau kita juga memiliki teman, ya, dengan komunitas orang-orang yang baik, orang-orang yang membawa pengaruh yang positif, melakukan aktivitas-aktivitas yang positif yang membawa kita kepada pertumbuhan rohani yang semakin baik. 1 Korintus 5 ayat yang ke-8, karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ini yang dirindukan oleh Tuhan Yesus, bahwa kita hidup di dalam kemurnian dan kebenaran. Tidak ada hal-hal apapun yang menyelubungi dalam hidup kita, sehingga ada manipulasi, ada kebohongan, ada kefasikan dan lain sebagainya. Itu adalah ragi yang lama. Tapi mari kita berpesta dengan memiliki adonan yang baru, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, sehingga kehidupan kita diperbaharui di dalam Dia. Hidup dalam kemurnian dan kebenaran, ini adalah orang-orang yang mematikan hawa nafsu daging, ya. Roma 8 ayat yang ke-13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Mari kita senantiasa memiliki kehidupan yang membawa kita untuk terus mempertahankan kemurnian dan kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita bersih di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, saya percaya bahwa renungan firman Tuhan dalam renungan 79 ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu dengan setia mendengarkan renungan 79. Apabila Bapak Ibu diberkati dan ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita saling mendoakan, terus bertumbuh semakin sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau menolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang diperbaharui, yang tidak mudah dicemari oleh ragi-ragi dosa dalam dunia ini, tetapi kami senantiasa menjadikan hidup yang terus dimurnikan oleh firman Tuhan dan kebenaran-Mu, itu yang akan menjadi jubah kerohanian kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan,
damai sejahtera di sorga, dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Bapa, terima firman-Mu ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.